Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak santri kampus YIN Tulungagung yang saya cintai, kita bertemu kembali dalam kajian kita Kitab Fathul Qorib. Semoga pertemuan demi pertemuan membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la hadratil muallif wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa talamidina wa talamidatina. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Sholati utawi iki iku kitab kang nerangaken pira-pira hukume salat. As-sholatu utawi salat al-mafrudatu kang den wajibaken iku khamsun ana 5. Rupane 5 mau rupane adzuhru zuhur wa awwalu waktiha utawi kawitane waktune zuhur iku idza sara nalikane dadi apa dhillu kulli syai'in ayang-ayange saben-saben suwiji iku mislahu madani kulli syai' ba'da dhilli zawali ing dalem sause ayang-ayange lingsire srengenge. Wal asru lan salat asar wa awwalu waktiha utawi kawitane wektune asar iku aziyadatu tambah ala dzillil mithli ing atase ayang-ayange barang kang padha. Wa akhiruhu utawi akhire asar fil ikhtiyari ing dalem tingkah milih iku illa dzillil mithlaini tumeka marang ayang-ayange pepadan loro utawa rong pepadan. Wa fil jawazi lan ing dalem wektu menang iku illa ghurubi syamsi tumeka marang surupe srengenge. Wal maghribu lan maghrib wa waktuha utawi waktune maghrib iku wahidun siji. Wa huwa utai wahid iku ghurubu syamsi surupe srengenge. Wa bi miqdari malan kelawan kira-kirane barang yu'adzinu kang adzan sapa wong wa yatawaddau lan wudu sapa wong wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat wa yuqimu lan iqamah sapa wong as-sholata ing salat wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Wal isya'u lan salat isya wa awwalu waktiha utawi kawitan wektune isya iku idza ghobana likane wis surup apa asyafaku mega al ahmaru kang abang. Wa akhiruhu utawi akhiring isya fil ikhtiyari ing dalem wektu milih iku ila thulutsil laili tumeka marang sepertelone wengi. Wa fil jawazilan ing dalem wektu menang iku ila tulu'il fajri tumeka marang wektune fajar atsani kang kaping pindho. Wa subahulan salat subuh wa awwalu waktiha utawi kawitan wektune subuh iku tulu'ul fajri metune fajar atsani kang kaping pindho. Wa akhiruhu utawi akhire subuh fil ikhtiyari ing dalem tingkah permilih iku ilal asfari tumeka marang waktu ramyang-ramyang. Wa fil jawazi lan ing dalem menang iku ila tulu isamsi
tumuka marang medune srengenge. Faslun wa syaraitu sholati utawi pira-pira salat. Salah. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Rupane taharatul a'dha'i sucine pira-pira anggota minal hadasi saking hadas wan najasi lan najis. Nomor loro wasatrul aurati lan nutupi aurat oleh nutup mau bilibasin kelawan penganggu tahirin kang suci. Sing nomor telu wal wukufu lan ngadeg ala makanin ing atase panggonan tahirin kang suci. Wal ilmu lan ngaweruhi. Sing nomor papat wal ilmu lan ngaweruhi bidukhulil waktu kelawan mlebune waktu. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Waya juzulan wenang apa tarkul kiblati ninggal kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Rupane fi syiddatil khaufi ing dalem bangete wedi wa finna filatilan ing dalem salat sunnah wa finna filatilan ing dalem salat sunnah ala rohilati ing atase tunggangan. Sampai di situ dulu saya jelaskan, meneruskan pelajaran yang kemarin. Wa syaraitu sholati khamsata qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat orang di dalam melaksanakan sholat sebelum masuk waktu sholat itu ada 5. Jadi ada yang harus dipenuhi sebelum sholat dan ada yang harus dipenuhi pada saat sholat. Segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat itu dinamakan syarat. Nah, secara garis besar syarat itu apa tuh? Syarat itu segala sesuatu yang menjadi ketergantungan sah dan tidaknya sholat, dan itu dipenuhi sebelum seseorang ini melaksanakan sholat. Ambil contoh sederhana saja. Orang ini di dalam sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini harus dipenuhi sebelum orang sholat, tidak dipenuhi pada saat sholat. Ini makanya ada apa itu rukun dan apa itu syarat. Kalau syarat ini sesuatu yang harus dipenuhi sebelum seseorang sholat, sementara rukun itu harus dipenuhi di dalam ketika orang ini sedang melaksanakan sholat. Fatihah itu rukun sholat, harus dipenuhi pada saat sholat, tidak dipenuhi sebelum sholat. Menghadap kiblat itu orang harus menghadap kiblat dulu baru sholat. Tidak boleh awalnya menghadap ke utara, kemudian di tengah-tengah sholat ia menghadap ke barat. Ini tidak boleh. Makanya yang membedakan antara syarat dan rukun, kedua-duanya menjadi penentu keabsahan sholat. Syarat itu menjadi penentu keabsahan sholat, rukun juga menjadi penentu keabsahan sholat. Bedanya, kalau syarat harus Anda penuhi sebelum Anda sholat, sementara rukun harus Anda lakukan di saat Anda sedang melaksanakan sholat. Ini. Nah, syarat itu, syarat-syarat sebelum Anda sholat harus memenuhi 5 hal. Napa mawon? Yang pertama adalah taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Anda ini harus, nah ini, sebelum Anda sholat, Anda harus suci anggota tubuhnya, baik itu dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, juga dari najis. Sebelum Anda sholat ini loh, Anda harus suci dulu badannya.
harus punya wudhu ketika itu hadas kecil. Anda harus sudah mandi besar, junub, ketika Anda sedang junub. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk mau sholat tanpa wudhu. Berarti Anda belum memenuhi ketentuan yang pertama. Orang tidak sah sholat tanpa wudhu. Anda baru habis mimpi basah, kemudian sholat. Tidak bisa, karena belum memenuhi ketentuan yang pertama. Nih, suatu misal wudhu nih, harus terpenuhi. Oh, mana anggota saya yang tadi itu terkena cat, mana anggota saya yang tadi itu terkena getah atau apa. Harus dibersihkan dulu, dipenuhi dulu, harus bersih, baru wudhunya selesai, maka baru Anda bisa melaksanakan sholat. Ini berdasarkan satu ayat, satu hadis, satu ayat yang Allah sampaikan, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai habis itu. Ketika kalian mau melaksanakan sholat, basuh muka kalian, basuh kedua tangan kalian, sampai habis itu. Jadi gak iso serta-merta moro-moro sholat tanpa wudhu. Karena ini menjadi bagian dari hal-hal yang harus Anda penuhi sebelum Anda sholat. Oke. Yang nomor dua adalah wasatrul aurati. Anda harus bisa menutup aurat. Nih, bilibasin tohirin. Harus Anda tutup aurat Anda dengan menggunakan baju yang bersih, dengan penutup yang bersih. Nih, kan ada aurat laki-laki dan ada aurat perempuan. Kalau laki-laki yang harus ditutup mana? Ma baina surrah wa rukbah. Jadi angger udelmu iku wis ketutup, kemudian dengkulmu iku ya wis ketutup, maka berarti Anda ini sudah menutup aurat. Soal baju dan yang lain itu tidak wajib. Karena ketentuan di dalam sholat ini rukunnya, syaratnya harus menutup aurat. Ini di sini sampai sini ini kewajibnya. Tapi amat sangat tidak layak. Sekali lagi, amat sangat tidak layak ketika Anda menyembah Allah sementara Anda berpakaian seperti ini. Secara konsep fikih sah. Panjenengan kabeh iku nak sholat pakai sarungan tok lho, sah. Tapi maaf, agama ada konsep fikih, ada konsep tasawuf. Gunakanlah tasawuf dalam hal seperti ini. Anda sedang menyembah Allah. Anda menghadap kepala desa saja pakaiannya sopan. Mau ke kantor kecamatan pakaiannya sopan. Ini Anda sedang menghadap kepada Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, pemilik segala dari segalanya. Anda sedang menghadap Allah. Masa pakaiannya syukur? Wah, nang fikih ku pokok nutup aurat, sing penting udele gak ketok, dengkule gak ketok. Benar. Tapi Anda sedang berhadapan dengan pencipta dari semuanya. Nyembah Gusti Allah iku sing temenan. Ini loh yang harus kita tekankan. Oke. Nah, menutup aurat bagi laki-laki segitu itu. Nah, bagi perempuan apa? Semuanya wajib tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini sekali lagi. Jadi angger tapak tangan ini baik yang luar maupun yang dalam, jobone yo jero niki, jobo jero batiniha wa dhahiriha ini terbuka. Boleh. Ya ini. Kemudian wajah ini yang terbuka. Ini di dalam kita melaksanakan sholat. Itu harus dipenuhi. Ada perempuan satu misal nih, dia sholat, kemudian telinganya kelihatan, bagaimana? Tidak sah, karena telinga ini wajib ditutup. Ada orang sholat, kemudian maaf, ini tumitnya, tungka itu kelihatan, bagaimana? Tidak sah, karena tumit itu wajib tertutup di saat Anda sholat. Yang hanya boleh dibuka hanya wajah dan kedua telapak tangan, baik yang luar maupun yang dalam. Ini harus Anda penuhi sebelum sholat. Makanya satrul aurah ini menjadi bagian dari rukun-rukun, dari syarat-syarat sholat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal wukufu ala makanin tahir. Anda harus bertempat, baik itu sholatnya berdiri maupun dengan cara duduk, pada satu tempat yang suci. Gak oleh sholat itu ngidek di tempat yang najis. Tidak boleh.
Ini ya. Jadi Anda berdiri pada satu tempat, gawe sikil, gawe nyeleh sikil itu suci, gawe nyeleh kedua tangan itu suci, gawe nyeleh bathuk itu ya suci pada saat Anda sujud. Pertanyaannya mungkin, kalau pas saya sujud, ini lutut saya di tempat yang suci, kaki saya di tempat yang suci, kedua tangan saya di tempat yang suci, kening ini di tempat suci. Pas nang sore dodo itu tepak sujud itu ono telek. Tapi tidak ada yang menyentuh, baju saya tidak menyentuh, enggak apa-apa, tapi itu ada di bawah. Katakanlah di sajadah kamu itu ono telek cecah atau telek lencung. Bagaimana? Sah poga selama apa yang kita pakai ini tidak bersentuhan dengan sesuatu yang najis itu, maka sah-sah saja sholatnya. Anda sholat di masjid, ketepatan di masjid tempat Anda berdiri itu suci, tapi ngarepmu pas iku ono teleke, suci sah apa gak sholate? Ya tetap suci. Tempat itu boleh Anda pergunakan sholat sepanjang apa yang Anda pakai tidak bersentuhan. Itu loh, maksudnya seperti itu. Ini wal wukuf ala makanin tohir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu bidukhulil wakti. Wal ilmu bidukhulil wakti. Anda harus mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Ya, gak boleh mereka-reka. Paling kok wis manjing duhur toh. Ini kok sepertinya sudah masuknya waktu isya. Tidak boleh. Wala syakka, ini ya. Wala syakka anna dukhulal wakti syartun fi sihhati sholat. Tidak ada keraguan bahwa masuknya waktu sholat itu menjadi syarat-syaratnya sholat. Harus Anda penuhi. Gak oleh mek ngira-ngira paling kok wis duhur iki. Anda tidak boleh. Nah, ini ya. Itu tidak boleh. Maka harus Anda menggunakan jam. Oh, biasanya jam segini udah duhur. Katakanlah biasanya jam setengah 12 masuk waktu duhur. Anda sudah jam 1. Kalau ini sudah tidak lagi mereka-reka. Oh, jam 1 wis manjing duhur. Orang biasanya duhur itu jam 12 kurang seperempat. Iki jam 1 wis kliwat iki duhure. Kalau seperti ini, Anda jelas sah sholatnya, tidak perlu mereka-reka. Atau jam segini nih, ya, malam jam segini nih, ini jam setengah 11 malam. Anda tidak perlu ngira-ngira, iki wis manjing isya apa urung? Ini sudah kelewat masuk isya. Anda berbicara tentang mengetahui waktu sholat itu di awalnya. Iki wis manjing duhur apa durung yo? Yahmene manjula. Ini di awal. Tapi kalau Anda berbicara ngisa orang jam 10 malam, jam 12 malam Anda baru tanya, iki kok gak krungu wong adzan, iki sakjane manjing ngisa apa urung? Lah jam piro? Jam 12 malam. Ya kliwat. Kalau itu ndak perlu wal ilmu bidukhul waktu. Anda sudah terlalu jauh jaraknya. Tapi ini Anda mereka-reka. Katakanlah maghrib gitu ya. Maghrib itu jam 5:50. Terus kemudian Anda ragu, iki wis manjing maghrib apa durung ya? Manjing maghrib apa durung? Ya mene. Lah, ini Anda keliru kalau mereka-reka. Harus menggunakan ilmu yakin. Tidak boleh dugaan-dugaan itu. Sekalipun Anda benar bahwa itu maghrib, sholat kalian tidak sah. Sekalipun dugaanmu itu bener maka sholat kalian tidak sah. Karena dugaan Anda ini benar dan tidaknya sama sekali tidak mempengaruhi terhadap syarat. Maaf, karena dugaan kebenaran dan salah Anda itu berpengaruh terhadap syarat. Syaratnya kudu yakin, tidak boleh mereka-reka. Ini sekalipun waktumu benar-benar Anda tetap dianggap keliru. Inilah, karena Anda tidak punya ilmu. Mek ngiro-ngiro. Nah, ini loh. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wastiqbalul kiblati. Harus menghadap ke arah kiblat. Sholat tidak boleh menghadap ke utara. Sholat tidak boleh menghadap ke selatan. Harus menghadap kiblat. Nah, ini berlaku dua hal. Kiblat itu ono sing ainul kiblah, ono sing jihatul kiblah. Nah, ainul kiblah itu benar-benar Anda menghadap ke Ka'bah benar. Dan ini berlaku untuk orang-orang yang ada di Masjidil Haram dan yang sekitarnya, di wilayah tanah Mekah dan sekitarnya. Ini benar-benar kenceng. Coro kompas itu benar-benar kenceng ke arah kiblat. Itu karena apa? Mereka masih dalam radius dekat sekali dengan
mereka sangat dekat sekali dengan wilayah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram ini, ya, yang lebarnya ada sekitar 12 kali 4 itu meter. Nah, itu benar-benar iso kenceng. Nah, bagi orang-orang yang ada di luar Makkah, katakanlah kita yang ada di Indonesia, apakah mungkin bisa ainul kiblah? Ketika memang itu tidak mungkin ainul kiblah, maka solusinya harus menggunakan jihadul kiblah. Jadi pakai dzon. Dzon itu dugaan yang kuat. Jadi dalam hukum itu ada yakin, ada dzon, ada syak, dan ada waham. Nah, kalau syak itu 50-50. Iku sakjane wis kiblat dorong yo, iki wis kiblat apa dorong yo. Itu syak, ragu. Kalau dzon itu dugaannya kuat karena bil ilmi. Jadi menggunakan kompas, menggunakan ilmu, kira-kira kok kono arah kiblat itu. Maka yang demikian ini yang dipakai untuk orang-orang yang ada di wilayah Saudi Arabia, wilayah di luar wilayah Makkah. Seperti kita yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, yang ada di Thailand, yang ada di Jepang, di negara-negara yang jauh. Maka yang dipakai itu adalah jihad. Jihad itu menggunakan dzon. Dzan itu dugaan yang kuat. Jadi dzan itu 75% mendekati kebenaran. Beda dengan yakin. Kalau yakin 100%. Kalau dzan itu di atasnya syak. Syak itu kan ragu. 50-50. Ini di atas 50%. Dan itu bil ilmi. Orang angger-angger. Wah, kira-kira kok kono tuh. Kira-kira kok kono. Maka inilah yang kita pakai di dalam menentukan arah kiblat itu satu. Yang kedua, jadi tadi itu ada kiblah, ada ainul kiblah, ada jihadul kiblah. Yang kedua, bahwa dalam persoalan istiqbalul kiblah ini yang menjadi ukuran hanya dodo, ya, bukan wajah. Jadi orang sholat satu misal, ada orang sholat karena ada kejatuhan cecak di bawah pok, kemudian dia ngelirik begini, rodok mengo didik, sah apa tidak? Sah, karena yang berpaling hanya kepalanya. Gitu loh. Atau begini, orang sholat kedua kakinya menghadap ke arah barat, kedua kakinya menghadap ke arah barat, tapi dodone isik madhep nang kiblat, sapa gak? Sah. Karena ukuran di dalam sholat itu bukan semuanya diharuskan menghadap kiblat, tapi hanya seputar dodone. Pokok dodone wis madhep kiblat, entah kedua kakinya menghadap ke arah barat atau kepalanya pas tidak menghadap kiblat, maka itu sah-sah saja. Jadi ukuran istiqbal kiblah sekali lagi bisadari la bijami'il badan. Hanya persoalan dodo gak sekabehane. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram ini. Jadi arahnya ke sana. Jadi arahnya orang sholat itu menghadap ke arah kiblat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu tarkul kiblah fi halatain. Hukum awal orang itu di saat sholat wajib menghadap kiblat. Itu hukum awal. Pertanyaan berikutnya, boleh apa tidak orang kemudian karena satu hal, boleh apa tidak orang di dalam sholat tidak menghadap kiblat? Sehingga kalau orang mengatakan kullu qaidatin mustasnayat, di semua peraturan itu ada pengecualian. Jadi semua aturan yang berlaku itu mesti ono pengecualian. Nah, boleh apa tidak? Adakah satu tempat atau satu keadaan sehingga orang boleh untuk tidak menghadap kiblat? Keluar dari hukum yang pertama, orang sholat wajib menghadap kiblat. Boleh enggak kita menghadap di luar? Itu boleh. Dan ini berlaku untuk dua orang. Pertama, fi syiddatil khauf, karena memang dalam kondisi rasa takut yang lebih. Dan ini biasanya terjadi pada saat-saat terjadi peperangan. Jadi pada saat berkecamuk Anda sholat, kemudian ada rasa takut sehingga katakanlah ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke arah kiblat. Karena untuk jaga-jaga musuh, ada rasa ketakutan yang demikian inilah, maka seseorang diperbolehkan untuk tidak lagi menghadap kiblat. Itu kan ada namanya sholat syiddatil khauf,
nanti di belakang akan ada penjelasan tentang apa itu sholat syiddatil khauf dan bagaimana tata caranya. Nah, ini boleh orang tidak menghadap ke arah kiblat, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah wa fin nafilati fis safar ala rohilah. Ini kemudian yang kedua, itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan, dan ini hanya untuk sholat sunnah. Gitu. Dalam perjalanan, katakanlah begini nih, Anda naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Anda ingin sholat sunnah, sementara kereta api itu bolak-belok, yo kadang ngalor, yo kadang ngidul, yo kadang nandi ngono arahnya. Lah kemudian Anda sholat sunnah di dalam kereta api yang kondisi keberadaannya tidak jelas, ini ke barat persis, apa ke arah kiblat atau ke arah utara, Anda tidak tahu. Maka Anda boleh untuk melaksanakan sholat sunnah dalam keadaan yang seperti ini. Tidak ada keharusan untuk menghadap kiblat, atau mungkin pas naik bis atau misal ini, maka ini diperbolehkan. Itu mungkin dulu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf dan mohon koreksi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.